Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. Yeah, still spirit for studying English. Okay, hari ini kita akan belajar bagaimana kita membentuk kalimat. Ya, pastinya dalam pembuatan kalimat kita harus tahu dulu bagaimana itu subjek, objek, dan seterusnya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang pronoun. Ya, apa sih itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Di sini pronoun fungsinya adalah untuk menggantikan suatu benda atau orang. Di sini, oke. Misalkan pulpen, maka kata gantinya adalah it. Kemudian Ana, maka kata gantinya adalah she. Budi, maka kata gantinya adalah he, dan seterusnya. Nggak hanya subjek tapi juga objek. Ada juga possessive adjective, possessive pronoun, ada juga reflexive pronoun. Oke. Di sini dalam materi pronoun ya, selain untuk mengganti kata benda apalagi? Nah, dalam materi pronoun fungsinya yang lain adalah menghindari. Nah, menghindari apa? Pengulangan yang nggak perlu. Jadi, avoiding unnecessary repetition, special for writing and speech. Oke, writing and speaking. Jadi, kita menghindari kata-kata pengulangan. Misalkan seperti ini. Anna brings a book. Titik. Kemudian kalimat selanjutnya, Anna goes to school. Nah, di situ ada pengulangan kata Anna. Padahal kalau kita sudah belajar pronoun, maka kita bisa menghindari pengulangan kata tersebut. Terus gimana caranya kita bisa ganti menggunakan pronoun? Contoh misalkan, Anna brings a book. Terus pronounnya menggunakan apa yang lain? Anna karena perempuan, maka kita gunakan she. Jadi, Anna brings a book. She goes to school. Dan seterusnya. Jadi, nama Anna ini bisa kita ganti gunakan she. Seperti itu. Oke, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang di sini coba lihat, di sini sudah ada contohnya. Oke, saya perkecil dulu kameranya. Oke, bisa lihat ya. Oke. Di sini bisa lihat teman-teman ada tabel di situ pronouns. Ada subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, reflexive pronouns. Jadi bisa dilihat di situ. Kemudian di sebelah kolom yang samping, yang sebelah kiri ada first person singular. Artinya apa di situ? Orang pertama tunggal. Orang pertama kali untuk ngomong. Misalkan saya ngomong sama kalian. Nah, saya ini termasuk orang pertama tunggal. Nah, kalian ini termasuk apa? Second person singular. Kamu itu second person singular. Orang kedua tunggal. Oke. Kemudian ada kata third person singular, male. Ini male itu cowok maksudnya. Orang ketiga tunggal itu cowok, berarti he, dia laki-laki. Ada third person singular, itu female, maksudnya ke cewek. Orang ketiga tunggal itu dia perempuan, she. Oke, ingat ya, pengucapannya she, bukan si. Kalau si artinya melihat, sedangkan she dia perempuan. Ada third person, ya orang ketiga, itu it. Bisa orang, bisa benda, itu it kata gantinya. Oke, nah di kolom bawah selanjutnya ada first person singular. Plural, ya plural.
first person plural. Orang pertama jamak, we, kita artinya. Oke, kita. Ya. Kemudian ada second person plural. Orang kedua jamak, kalian. You itu bisa bermakna kamu, bisa juga bermakna kalian. Kalau kamu bermakna tunggal, kamu itu tunggal. Tapi kalau kalian itu bisa juga menggunakan you all, you, kalian. Oke. Yang terakhir adalah third person plural. Orang ketiga jamak. Itu dalam bahasa Inggris namanya they, mereka. Ingat pengucapannya they, bukan they. Kalau they itu artinya hari, sedangkan they berarti mereka. Oke, itu adalah subject pronoun. Yang saya sebutkan tadi adalah subject pronoun. Apa subject pronoun itu? Kata ganti benda berposisi sebagai subjek. Subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Ingat ya, subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan. Kita pindah ke samping, ada objek pronoun. Objek pronoun adalah orang yang dikenai pekerjaan. Kalau I subjeknya, maka objek berubah menjadi me, aku. Oke. Kemudian ada possessive adjectives. Jadi berubah my. Nah, dalam possessive adjective di sini harus diikuti oleh kata benda. Ingat ya. Harus diikuti kata benda. Misalkan my book. Book itu adalah kata benda, my book. Bukuku artinya. Terusnya. Oke, kita ulang lagi ya. Mohon maaf, yang objek pronoun di situ I objeknya adalah me. You kembali jadi you lagi. He berubah jadi him. She jadi her. We jadi us, it jadi it lagi, kemudian they jadi them. Oke, mereka ya. Possessive adjectives, bukuku, my book. Bukumu, your book. Bukunya, dia laki-laki jadi his book. Jadi bermana bukunya bisa bukuku, bukunya laki-laki, bukunya perempuan. Oke, bukunya perempuan jadi her book. Ekornya, ekor ini karena benda ya, jadi menggunakan its tail, ekornya kucing ya. Kucing kita ganti menggunakan pronoun jadi it. Ekornya kucing berarti its tail. Oke. Our, buku kita, buku kami, our book. Kemudian their. Oke, buku mereka, bukunya mereka, maka kita gunakan their book dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan bandingkan dengan possessive pronoun. Possessive adjective tadi harus diikuti kata benda, sedangkan possessive pronoun tidak boleh diikuti oleh kata benda. Artinya dia berdiri sendiri. Contoh misalkan mine, itu artinya milikku. Yours, milikmu. Ingat ya, berarti milik. Mine, milikku. Yours, milikmu. His, milik dia laki-laki. Hers, milik dia perempuan. Ours, milik kita. Theirs, milik mereka. Dan seterusnya. Oke. Kemudian dan yang terakhir adalah reflexive pronouns. Reflexive pronouns itu adalah pantulan, kata ganti benda pantulan. Misalkan kita berada di depan cermin. Nah, itu kan otomatis ada pantulan. Ya, pantulan di depan cermin tersebut. Maka di sini I pantulannya menggunakan myself, reflexive pronoun. Aku sendiri loh. Nah, jadi sebagai fungsi sebagai penegasan saja di situ myself. Bermakna sendiri. Yang mengerjakan PR, I myself do the homework. Aku sendiri loh yang menyapu lantai. I myself sweep the floor. Nah, posisi myself itu bisa dibagi dua. Terserah teman-teman semua. Bisa diletakkan setelah subjek, bisa juga diletakkan di paling akhir kalimat. Jadi yang kalimat pertama, I myself sweep the floor.
Atau menggunakan kalimat yang kedua, I sweep the floor myself. Artinya sama. Oke. I myself sweep the floor dengan I sweep the floor myself. Artinya sama-sama, aku sendiri loh yang menyapu lantai. Nah, jadi seperti itu. Oke. Sampai di sini kita belajar tentang pronouns. Ya, mungkin teman-teman masih bingung, lalu gimana yang ngafalinya ya? Ada I, me, my, mine, myself, you, yours. Aduh, ini kok susah sekali untuk menghafalkannya. Nah, nggak usah bingung untuk menghafalkan. Ya, di sini ada trik dengan mudah. Dengan cara apa? Bisa kita terapkan dalam bentuk lagu. Memang seperti apa lagunya? Nah, ini dia nih. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris itu mudah sekali. Yang penting kita tahu tekniknya, mudah sekali, sangat mudah. Oke, di sini akan saya share lagunya seperti apa sih untuk menghafalkan pronoun dengan mudah. Nah, di sini ada dua lagu. Lagu yang pertama, nanti teman-teman bisa ikuti ya setelah pembelajaran, bisa dihafalkan juga, nanti bisa dipraktekkan langsung. Artinya apa dengan nyanyian ini memudahkan kita untuk menghafalkan bahasa Inggris dan mempraktekannya. Ingat, nggak cuma hafal tapi juga harus dipraktekkan. Oke, yang pertama bisa menggunakan lagu ini familiar sebenarnya. I bring my book for is mine. You bring your book for you yourself because this book is yours. We bring our book for us ourselves because this book is ours. They bring their book for themselves because this book is theirs. He brings his book for himself because this book is his. She brings her book for herself because this book is hers. They bring their book for themselves because this book is theirs. Oke, itu pengulangan. Yang terakhir, it brings its book for itself because this book is its. Oke, itu lagu yang pertama ya. Tadi mohon maaf ada pengulangan they, tapi nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu urutannya. Lagu yang kedua, nah ini sebenarnya sudah familiar untuk lagu anak-anak ya, tapi ini kita ubah ya menggunakan oke. Ya, kita mulai. I, me, my, mine, and myself. You, yours, and yourself. We, us, ours, and ourselves. They, them, theirs, and themselves. He, him, his, himself. She, hers, herself. It, its, itself. Him, he, him, his, himself. She, hers, herself. It, its, itself. Nah, itu dia triknya. Gampang sekali belajar bahasa Inggris itu. Yang penting kita tahu tekniknya dan mudah untuk mempraktekannya. Oke? Itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ingat, cari partner untuk selalu praktek berbicara bahasa Inggris. Oke? Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, di sini banyak sekali contoh penggunaan pronoun ya. Tadi sudah saya contohkan ada Anna brings a book. She goes to school. Nah, she termasuk kata gantinya ke Anna dan seterusnya. Nah, untuk contoh-contoh itu akan dijelaskan di materi berikutnya. Mari kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. See you to next video. Sampai jumpa di
video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.